Selamat malam, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada malam hari ini kembali kita merenungkan bagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dalam renungan malam ini diberikan judul Milik Allah. Jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi seorang murid mengeluhkan kepada gurunya. Muridnya ini berkata, "Guru, mengapa jiwa saya terasa terbelenggu? Ada sesuatu yang tidak bisa saya lepaskan dari dalam jiwa ini." Maka sang guru pun kemudian menjawab pertanyaan dari murid ini dengan mengatakan demikian. "Siapakah yang mampu melepas kalung lonceng dari seekor harimau?" Dan muridnya ini terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian guru itu kembali menyampaikan sesuatu yang penting. Yang bisa melepaskan kalung lonceng dari harimau itu adalah orang yang mengikatkannya pada harimau itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebuah ilustrasi yang mau mengajak kita untuk mengerti bahwa hanya kitalah yang dapat melepaskan belenggu yang ada pada jiwa kita, apapun bentuknya. Dalam bacaan ini dikatakan ada begitu banyak hal-hal yang telah tercampur di dalam kehidupan umat manusia yang membuat akhirnya manusia itu terbelenggu. Dan realita ini terjadi di dalam hidup manusia. Banyak sekali orang yang mengeluh tentang keadaannya, yang mengeluh tentang belenggu di dalam jiwanya, tetapi tidak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu itu. Ada orang yang ingin bahagia tetapi tidak bisa melepaskan kesedihannya. Ada orang yang berkeinginan untuk melupakan masa lalu tapi masih saja mengingat-ingat. Ada orang yang ingin terbebas dari kekhawatiran tetapi tidak sungguh-sungguh berserah secara total terhadap Tuhan. Hidupnya tetap saja khawatir. Hidupnya terus saja cemas. Ada orang yang ingin terbebas dari kebiasaan buruk, tetapi tidak mau berhenti melakukannya. Hanya sebatas komitmen, tapi kemudian akhirnya dia terus ada di dalam kebiasaan buruk itu. Tidak konsisten di dalam menjalankan komitmennya. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang diikatkan dan akan mengikat kita semua. Bacaan kita jelas mengingatkan kepada kita dari 1 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan 20. Pada ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan. "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Nah, inilah jawaban bagi kita semua. Ketika kita ingin melepaskan belenggu yang ada pada jiwa kita, pada pikiran kita, hati kita, bahkan tindak laku kita, maka ayat 17 inilah jawabannya. Mari kita melepaskan belenggu-belenggu itu dan kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi satu roh dengan Dia. Dengan demikian, maka kita akan selalu mengingat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi satu roh dengannya. Berbicara soal percabulan misalnya di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Ketika kita membelenggukan diri dengan percabulan itu, maka kita akhirnya ada di dalam suatu lingkaran setan yang tidak dapat kita lepas. Selain kita sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kemudian akhirnya kita bisa terbebas dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan itu. Sehingga mari kita mengadakan evaluasi dalam kehidupan kita, khususnya kalau bicara soal perkawinan, karena bicara soal percabulan dalam firman Tuhan hari ini. Di sini dikatakan, diingatkan kembali, Allah sudah membeli kita semua dan sudah membayarnya dengan lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Peliharalah kesucian kehidupan perkawinan kita untuk menghormati Tuhan. Di sini dikatakan,
menjaga kesucian tubuh dalam relasi dengan Allah, sehingga dengan tubuh itu kita hidup menghormati Allah. Pemikiran ini menjadi suatu refleksi dalam relasi hidup suami istri, masing-masing menjaga kesucian tubuhnya dalam kesetiaan perkawinan yang Tuhan telah menyatakan di dalam janji mereka. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kiranya kita akan tetap terus berada di dalam kasih dan kebenarannya. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saatnya kami akan tidur, sertai kami Tuhan sepanjang malam hari ini bersama dengan keluarga. Terima kasih sudah mengingatkan kepada kami semua bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu bersatu dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan kesatuan roh itu, maka kami dimampukan untuk dapat menjaga kesucian diri kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami dan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai kami senantiasa khususnya pada malam ini. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.